Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kamu yang lagi putus asa dengan keadaan kamu, dengerin Baba. Kamu yang lagi putus asa dengan keadaan kamu saat ini, dengan doa atau harapan kamu, baik terhadap diri kamu sendiri, masa depan kamu, atau mungkin untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Memang cukup sulit menerima bahwa setiap harapan dan doa itu melalui proses. Dan perubahan keadaan itu melalui tahapan yang juga lebih penting dari hasilnya. Karena di dalam setiap prosesnya banyak hikmah yang bisa kita petik. Tapi selain dari sisi itu, doa dan harapan kita kadang memang cukup lama sampai pada dikabulkan atau diganti dengan yang lebih indah. Sampai seringkali kita merasa bahwa kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, mendoakan kebaikan-kebaikan, dan mengupayakan yang sebisa mungkin kita upayakan. Namun tidak kunjung terlihat apa yang bisa kita dapatkan, yang seringkali berakibat kita secara tidak sadar mulai melupakan pengharapan dan memupus apa yang kita sudah usahakan. Misalnya, kita sudah berusaha untuk bekerja dengan baik demi mendapatkan hasil yang memuaskan, dan kita sudah berusaha sebaik mungkin memberikan effort atau fokus untuk mencapai tujuan kita. Atau mungkin buat kita yang merasa anggota keluarga kita atau teman kita ada yang perlu kita ingatkan tentang sedikit kesalahannya dalam mengambil prinsip atau pedoman hidup. Lalu karena kepedulian kita sudah berusaha mengingatkan dengan lisan atau mendoakan. Tapi hasilnya tidak kunjung terlihat. Padahal kita merasa sudah membawanya di dalam gelas penerimaan kita ke hadapan Allah. Apa yang menyebabkan kita tidak kunjung melihat hasil dari upaya dan doa kita? Bisa jadi, memang kita akan mendapatkan hikmah dari sabar. Atau bisa jadi karena kita melupakan satu hal, yaitu kepasrahan. Lalu apa bedanya melepaskan dengan kepasrahan dan melepaskan dengan keputusasaan? Oke, melepaskan dengan keputusasaan adalah setelah kita berdoa dan berusaha mati-matian, kita merasa tidak ada hasilnya, dan kita melepaskan doa dan upaya kita karena merasa bahwa memang tidak ada harapan lagi, dan tanpa kita sadari kita tidak melibatkan Allah. Dan karena ada kata mati-matian di sana. Padahal tidak ada yang menyuruh untuk mati-matian dalam mengupayakan segala sesuatu dalam kehidupan. Sementara orang yang melepaskan doa dan upayanya dengan kepasrahan, bahkan dari sebelum dia berniat, berdoa, bahkan di tengah dia berupaya semampunya pun, dan di setiap akhir dari hari-hari atau jam-jam pengupayaannya, dia orang yang pasrah. Adalah orang yang menyadari bahwa dia adalah milik dari Allah yang maha segalanya, dan kepasrahannya mempunyai arti bahwa dirinya menyadari bahwa setiap detik dari kehidupannya merupakan perjalanan sebagai hamba dari Zat yang memiliki segalanya.
Dan apa pentingnya berserah di setiap saat? Tentu penting sekali. Bisa kita lihat hikmah dari olahraga sunnah yang diajarkan panutan kita. Orang paling berpengaruh di muka bumi, Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu sangat menggemari olahraga memanah. Dan mari kita mengambil hikmah dari memanah. Setiap orang yang memanah ada target. Ya, yang kotak terus warna merah, lingkaran warna apa sampai ke pusatnya yang di tengah itu ada targetnya. Kalau sekarang ya, kalau zaman Rasulullah wallahu a'lam, mungkin targetnya berupa apa gitu atau binatang buruan. Saya kurang belajar tentang itu. Tapi kita fokuskan bahwa memanah itu pasti ada targetnya. Lalu ada busur panah dan ada anak panah. Jika kita tarik ke dalam keadaan kehidupan kita, target itu adalah tujuan, harapan, isi doa-doa kita. Dan memasang anak panah pada busur serta menariknya dengan fokus yang tinggi adalah seperti usaha kita, upaya kita, seperti berangkatnya kita ke pasar atau ke kantor, memanjatkan doa-doa kita di sepertiga malam, dan menangisnya kita di akhir sholat. Lalu kira-kira, apakah memanah hanya berhenti di menarik tali busur saja, atau harus melepaskannya? Bayangkan saja, jika kita memanah itu ya, saat kita memanah, bayangkan jika kita 5 menit menarik dan menahan, 10 menit menarik dan menahan, setengah jam kita menarik dan menahan. Akankah anak panah kita melesat ke target kita? Atau hanya tangan dan sendi kita saja yang akhirnya kesakitan dalam ketegangan, mati-matian menahan, dan akhirnya anak panah busur itu hanya akan jatuh dan tidak meleset dan tidak melesat sama sekali. Jadi seperti memanahlah, seharusnya kita memperlakukan setiap harapan, doa, dan upaya kita. Melepaskannya dengan penuh kepasrahan kepada sebaik-baik pemberi keputusan. Dan kita akan mendapatkan pengijabahan doa, atau yang lebih baik dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Karena kita hamba dari Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Malikal Mulk, Dzal Jalali wal Ikram. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang semakin damai dan menyadari keindahan melepaskan kepasrahan atas semua pengharapan dan upaya-upaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.